Aglonema ini cukup cantik juga, namun medianya media yang kurang bagus, padahal besar sekali daunnya nih. Daunnya ukurannya normal saja besar, tetapi medianya media tanah. Jadi saya akan ganti media tanamnya. Ini adalah Aglonema Red Peacock. Bagus sekali kan? Sebenarnya bagus saja nih pertumbuhannya, cuma ini berat media tanah. Jadi inilah cara mengganti media tanam Aglonema Red Peacock. Medianya tidak terlalu penuh tapi berat karena tanah. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini ya kan, media tanah. Maaf teman-teman ya, cahayanya tidak stabil karena kebetulan ada silau di sini sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, inilah cara mengganti media tanam Aglonema Red Peacock. Ini perkembangannya bagus, tetapi mau diganti lama-lama bisa rusak. Hampir sama pot yang akan saya pakai ya, ukurannya juga, cuma ini lebih tinggi, tapi ini lebih gendut. Nah kan, jadi ini yang lebih bagus untuk perakaran. Jadi saya geser dulu, taruh di sini. Saya juga sudah siapkan betadine. Kalau misalnya bermasalah, kita akan pakai betadine ini. Karena medianya media tanah, siapa tahu bagian bawahnya rusak. Di samping betadine ada juga pisau. Saya siapkan pisau yang cukup tajam. Begitu juga media baru. Nah ini, kalau ini media yang sangat poros teman-teman. Nah, ini media sekam, kemudian ada sedikit pupuknya kohe, jadi alami. Kemudian ini kelihatan basah atau lembab, walaupun tidak berair tetapi lembab. Nah kita lihat lebih dekat, lembab kan teman-teman. Jadi nantinya tidak perlu disiram. Oke, sudah siap semuanya. Bahan-bahan yang akan kita pakai sekarang, kita isi pot yang akan kita pakai. Saya angkat supaya tidak tumpah-tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih tumpah juga dari lubangnya teman-teman ya. Tumpah lewat lubangnya di bawah, karena pot itu harus banyak lubangnya supaya bagus pertumbuhan aglonema itu. Kalau lubangnya tidak bagus, walaupun poros, itu bisa juga tertampung air kalau tersumbat ya. Kita perbaiki posisinya, taruh di sini ya, kira-kira segini. Lalu kita cabut ini. Kita akan cabut. Saya akan ambil dulu tempat teman-teman untuk menaruh media lamanya, jadi saya jeda dulu. Saya akan ambil pot yang kosong. Nah, sudah ada saya siapkan. Ini ada media tanam juga di sini, media tanam bekas juga, tanah juga. Saya taruh di sini media lamanya. Kita taruh di sini. Kita tumpahkan sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah lepas teman-teman.
Ya kan, bagian bawahnya ini akar rusak karena tanah. Ya kan. Nah, ini bagian atasnya bagus. Jadi sudah lepas, sudah terpotong teman-teman ya. Kita lihat buktinya. Ini bagian bawahnya terpotong. Nah, ya kan. Memang rusak bagian bawahnya. Kita akan cuci dulu, jadi jedah lagi beberapa menit. Ini sudah bersih, kelihatan akar-akar sehat. Cuma ini ya, di sini coklat-coklat saya akan potong dulu. Buang yang ada lonyot batangnya di sini, teman-teman. Nah, lebih dekat ya kan, kita akan buang yang rusak karena banyak saja akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, ada juga akarnya ikut. Nah, ternyata teman-teman, nah ada hotspot di tengah-tengah. Ini yang merusak, nanti mati kalau tidak ditangani. Jadi cara seperti ini aman. Kita buang semua hotspotnya. Ya, kelihatan enggak? Nah, ini namanya hotspot seperti ini. Wah, harus dibuang. Untung saya tengah teman-teman ya, akarnya sehat tapi digerogoti sampai ke atas. Nanti kalau lama-lama tidak dibuang ini hotspotnya. Nah, ya kan masih ada tuh. Tak apa-apa kita buang akarnya sebagian. Kan ada hotspot itu tetap rusak lama-lama. Sampai bersih. Nah, ini baru bersih. Ya kan, akarnya tinggal sedikit, tapi sudah bersih. Saya buang yang dekat, dipotong. Nah, ini dibuang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita olesi betadin. Saya buka betadinnya, baru kita olesi. Biar kelihatan teman-teman ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak banyak teman-teman ya. Nah, sudah cukup. Ini biarkan meresap dulu, jadi kita jedah lagi. Kita pindahkan ini yang media bekas. Kita periksa. Nah, sudah meresap. Setelah saya jedah beberapa menit, ini sampai hitam, meresap sampai ke dalam-dalam. Ya kan? Ya kan, meong? Ini ada si meong. Meong. Ya kan? Kucingnya juga ikut meong. Si meong, meong, meong. Jangan ditumpahkan itu ya. Betul-betul meresap ya. Kalau sudah meresap seperti ini, kita tinggal tanam aman. Meongnya sudah pindah, kita lanjutkan kembali. Tidak ada lagi yang gangguin. Karena saya tidak buang banyak daunnya nih, lumayan banyak. Kalau banyak begini daunnya, kita harus sungkup. Nanti kita sungkup. Bagus sekali teman-teman kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buatkan dulu tempat di tengah-tengah. Dibuatkan lubang, baru dimasukkan ke lubang. Wah, putus teman-teman. Nah, dibuang yang putus. Padahal pelan-pelan masih ada yang putus. Saya pegang, jangan sampai putus lagi. Pegang sambil diisi. Begini ya teman-teman, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tumpah-tumpah gampang saja. Nanti kita bersihkan. Medianya bagus, sangat poros. Dibandingkan yang tadi, media tanah. Makanya rusak bagian bawahnya. Bagian atasnya belum teman-teman ya. Kenapa bagus bagian atasnya? Karena
kadang saya berikan nutrisi tambahan. Untung ya kita tangani karena sudah digerogoti juga oleh hotspot. Itu tadi kan dipotong sebagian karena ada hotspotnya. Itu lama-lama bisa mati aglonema kalau kena hotspot kayak tadi itu tidak ditangani. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, ditangani seperti ini. Kita tekan pelan-pelan karena ada akarnya tadi banyak, jangan sampai putus lagi akarnya. Kalau pelan-pelan tidak, insya Allah aman. Bagus sekali kan aglonema red peacock. Media tanamnya juga sudah poros, tumpah ke lantai, nanti dibersihkan. Kemudian ini potnya kan agak kecil teman-teman ya, jadi langsung saya kasih penuh media tanam. Kadang kalau saya mengganti pot itu tidak penuh medianya, ini penuh karena potnya tidak terlalu tinggi kan, kemudian batangnya besar, daunnya banyak, jadi dikasih penuh. Tekan sedikit-sedikit, baru tambah lagi di atasnya. Nah, bagian atasnya tidak usah ditekan lagi karena sudah aman tadi. Ya, ini banyak daunnya seperti tadi yang saya bilang. Saya akan sungkup. Cara sungkupnya seperti ini teman-teman ya. Kita siapkan plastik kayak gini, baru kita masukkan daunnya. Masukkan semua dalam plastik. Ini namanya disungkup untuk mengurangi penguapan karena banyak daunnya. Seandainya sedikit aja daunnya saya sisa, itu juga bagus, tidak perlu disungkup. Tapi ya sayang kalau daunnya dibuang-buang. Kadang juga saya buang teman-teman ya. Ini saya sisakan aja, makanya saya sungkup. Sebenarnya plastiknya ini tidak terlalu pas teman-teman ya, agak kecil. Nah seperti ini ya kan, masuk semua daunnya dalam plastik. Kita perbaiki posisi daun. Nah, tidak apa-apa terbuka bagian bawah, kita ikat aja sedikit nih, karena plastiknya kecil ya, jadi saya ikat ini. Yang penting mengurangi penguapan ya, tujuannya kita sungkup mengurangi penguapan. Batangnya tidak apa-apa kelihatan, karena kalau sudah kering medianya itu bisa disiram di bawah. Jadi begini caranya menyungkup teman-teman ya. Kalau banyak daunnya, tapi kalau sedikit tidak perlu disungkup, aman juga. Kalau sedikit daunnya dan tidak disungkup, saya sering begitu ya, sedikit daunnya kadang sedikit media, tidak disungkup, itu aman. Yang jelas media tanam yang bagus. Kalau media tanamnya bagus kayak ini, kayak yang saya pakai sekarang, media yang poros, itu aman walaupun sedikit medianya. Ya, selesai disungkup. Ini begini teman-teman kan, untuk mengurangi penguapan. Jadi beginilah cara mengganti media tanam aglonema, cara yang paling aman. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.